Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang pentingnya orang yang menuntut ilmu. Lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat, lebih afdal daripada menghadiri 1000 jenazah, mengantarkan 1000 jenazah, dan lebih afdal daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Dan juga ketika orang berangkat untuk menuntut ilmu, sejak dari pintu rumahnya sampai dia kembali ke pintu itu dalam keadaan fisabilillah, diampuni dosanya oleh Allah. Setiap yang datang, malaikat itu membentangkan sayapnya, dan bahkan dikatakan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna orang yang menuntut ilmu. Apalagi kalau engkau mengadakan di rumahmu majlis, itu sudah lebih dan lebih. Jadi fadilahnya segini ini ditanggung Sohibul Bait. Ya. Maka di sini kita sudah mulai untuk belajar ilmu agama. Untuk kita belajar biar sedikit demi sedikit. Yang pertama, awal wajib minal insani ma'rifatul ilahi istiqami. Yang wajib diketahui oleh manusia itu kalau pertama kali anak baru kecil atau orang baru masuk Islam, yang penting pertama adalah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dengan yakin qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu satu, Allah itu tidak punya anak dan tidak dilahirkan, tidak diperanakan. Allahu samad, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tempat engkau bergantung semua hajatmu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang persis sama. Pokoknya Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak berdiri, Allah tidak duduk. Ya, kalau punya misalkan di dalam ayat suci Al-Qur'an cerita tentang wajah, tentang tangan, tentang kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya, yang dimaksud adalah di bawah kekuasaan Allah. Jadi jangan percaya omongan orang-orang yang mengatakan, oh Allah itu nanti turun maksudnya dengan zatnya haram, dosa, bisa jadi murtad karena engkau menyamakan Allah dengan makhluk. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Jadi harus tahu. Jadi kalau mengatakan Allah di langit, bukan, Allah tidak di mana-mana. Tapi semua di mana-mana itu adalah miliknya Allah. Allah bersama kita, artinya ilmunya Allah bersama kita. Sebab zatnya Allah tidak terikat tempat, tidak terikat zaman sama sekali. Jadi jangan disamakan manusia Allah itu dengan manusia. Jangan disamakan manusia Allah itu Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, sama sekali haram, tidak boleh. Bahkan kalau diyakini seperti itu bisa jadi kufur, keluar daripada agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya, jadi bisa harus diperhatikan ini tauhid ini sangat penting. Makanya yang pertama kali adalah mengenal Allah dengan yakin. Baru setelah tahu Tuhannya itu adalah Allah, yang kedua adalah wa nutqu bi syahadatain. Wajib mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada orang puasa Ramadan dia puasa, sholat dia sholat, tapi dia tidak membaca secara zahir, tidak membaca syahadat. Baik dirinya tidak membaca syahadat, maka tidak dinilai keislamannya. Artinya kalau dia mati dikuburkan sesuai dengan agama sebelum. Jadi orang itu harus mengucapkan meskipun pada dirinya sendiri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Li sihhatil iman mimman qadara. Supaya imannya dia secara zahir itu adalah sah, ya secara zahir. Urusannya nanti dia memang sudah ngucap tapi enggak diumumkan di depan orang, ya. Kemudian ternyata dia matinya dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, cuma tidak ada yang tahu. Katakanlah dia sudah dikubur model dengan cara apapun sesuai agamanya yang terdahulu, tetap di hadapan Allah dia beriman. Urusannya kita di dunia ini adalah sengketok moto secara dohir.
Mimman qadarah, dari orang yang bisa bersyahadat. Jadi syahadat ini wajib. Setiap amalan ibadah syarat utama itu adalah Islam. Dan orang itu terkena kewajiban ibadah syaratnya adalah Islam. Kemudian bulughud dakwah, dia sudah nyampe tentang ilmunya itu tadi, tentang sholat, tentang puasa, tentang rukun iman, tentang rukun Islam, tentang zakat, tentang haji, artinya hal-hal yang wajib daripada rukun Islam dan rukun iman, ya, baru dia kena. Setelah itu tidak cacat mental, bukan gila, bukan orang stres, ya, bukan. Kalau misalkan nggak bisa ngomong, asal dia nggak bisa mendengar, tapi bisa paham bahasa isyarat, cukup dengan bahasa isyarat. Tidak bisa mengerti semuanya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Loh, ini dulu salah diajari, ngerti? Dia nggak ngerti ajar karena di desa jauh dari ulama. Begitu tahu ternyata cara ibadahnya dia salah. Gimana? Sing biyen dimaafkan, yang sekarang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ketika nyebarkan perkara ini jangan terlalu ditekan. Akhirnya orang nggak mau belajar. Orang itu sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Sudah. Kemudian ini orang lahir bisu, tidak bisa ngomong. Dia bisa ngomongnya dengan bahasa isyarat. Syahadatnya pakai bahasa isyarat. Tak apa. Sah apa enggak? Sah. Syahadat. Makanya syaratnya mukallaf, bukan mu'allaf. Mu'allaf itu pokoknya sampai lebih dari mu'allaf itu biar cukup apa syahadat. Syaratnya orang itu dituntut, artinya dapat pahala atau dosa. Satu, Islam. Yang kedua, sudah baligh, akil baligh, ya. Yang ketiga, dia normal, ya, normal secara akal, dia normal, bukan orang gila, bukan orang cacat mental, ya kan? Kalau ada orang lahir gila atau misalkan cek turun mlebu Islam, dia wis gendeng. Begitu dia balik langsung gendeng, wis iku nek mati langsung mlebu surga. Cek kapan ya? Aku tak gendeng ojo. Jadi nek ngomong gendeng apa tak sembahyang jangan. Nek kecuali nek wong gendeng itu mau gak gawe kelambi, ya sampai tutupi kayak ono gawe kelambi. Paham tak? Ya. Jadi memang ya itu. Kemudian bulughud dakwah. Apa bulughud dakwah itu? Ya, ini semua. Kok bulughud dakwah, kalau tidak pernah mendengarkan tentang ilmu, tidak sampai tentang dakwah. Misalkan ada orang di Papua, dia bilang saya cuma tahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Puasa enggak, sembahyang enggak tahu, poso enggak tahu caranya. Jangan makan babi. Loh, saya dari dulu makan babi, saya enggak tahu kalau babi itu haram. Gimana dia? Kalau dia mati dalam keadaan ini, dari dulu dia belum pernah mendengarkan dengan cara yang benar. Artinya tidak disampaikan dengan akhlak, tidak disampaikan dengan penyampaian yang benar, maka dia tidak terkena tuntutan agama. Masih oke toan yang melakoni dosa, gak kena dosa. Nek mati wong koyo ngene sampai mati belum tahu ketemu ilmu, maka dia mati dalam keadaan masuk ke dalam surga. Jadi kita itu harus menyampaikan Islam dengan cara yang bagus, pelan-pelan. Kalau arek cilik ojo langsung dikai daging, rusak wetenge. Pertama apa? Disuruh ngedot dulu, suruh nyusu dulu sama ibunya, kemudian nanti bubur, sak durung bubur ono maneh, gedang apa maneh, ya sampai. Jadi tidak bisa. Kita itu di dalam mendidik orang itu juga harus pelan-pelan. Paham ya sampainya?
Jadi sesuatu yang tidak sampai tahu di masa lalu, sekarang baru tahu, maka yang dulu insya Allah dimaafkan sama Allah SWT. Lah sekarang baru tahu, ya harus sampai rubah. Satu, in saddaqal qalbu wa bil a'mali yaqulu dza naqsin wa dza kamali. Harus dipercaya dengan hati, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan kecuali, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi yang diutus oleh Allah membawa mukjizat Al-Quran. Ya, membawa apa? Mukjizat Al-Quran. Paham ya? Seperti itu. Kemudian dan dengan amalan soleh iman itu bisa bertambah, iman itu juga bisa berkurang. Fakun fil iman minal imani fil mazidi wa fi safa'il qalbi datasdidi. Makanya sampai mempertahankan iman itu satu dengan nambah amalan soleh dan usahakan untuk mempertahanui hati itu supaya bersih. Dengan cara apa? Bikasratis sholati wa ta'ati, banyak sholat banyak taat. Enak, banyak sholat banyak taat. Sholat sunnah, ya itu bisa membersihkan hati. Bangun malam bisa membersihkan hati. Maafkan kesalahan orang dan seterusnya. Wa tarki mali nafsi min syahwati, dan menahan perkara yang haram, tidak menjalankan perkara yang diharamkan. Jadi yang menjadi hawa nafsu itu tadi ditahan. Fa syahwatun nafsi ma'dzunubi. Kalau syahwat itu dilakoni dengan perbuatan dosa, mujibatani qaswatul qulubi. Ini dua hal yang menyebabkan kamu hatimu akan menjadi keras. Paham ya? Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Manusia yang paling jauh dari Allah, ada yang maha pengasih, adalah orang yang hatinya keras. Meskipun alim, meskipun punya murid, meskipun punya majelis, meskipun punya pondok, meskipun punya apapun, gak ada rahmatnya, gak ada kasih sayangnya, benci kepada sesama muslim, benci kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, atau benci kepada sahabatnya Rasulullah SAW. Na'udzubillah, ini orang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasmat wasairul a'mali la tukhallisu illa ma'an niyati haitsu tukhlasu. Semua amalan tidak bisa diterima kecuali kalau dengan hati yang ikhlas dan niat yang fasah. Niat qabla al-amali wa'ti biha maqrunatan bil awwali. Kon sing penting iku perbaiki amalan syariatmu dengan niat. Sholat pakai niat, wudu pakai niat, zakat pakai niat, haji pakai niat. Semua amalan. Ada orang misalkan dia berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, ping 1000 ibaratnya hitungan 1000 rakaat, lupa dengan niatnya, maka sholatnya batilah, sholatnya tidak sah. Nih wudu, wis kaya wudu wis tidak pakai niat. Kapan niatnya itu? Ketika memulai pertama kali perbuatan. Apa pertama kali perbuatan? Jadi ketika membasuh wajah, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Itu diusap bagian wajahnya ini sampai di bawahnya dagu. Ini dagu ini bahasa Jawa ya, Bang? Iki lho, hah? Iki lho, wis pokoke kon ngusap wajah ini semuanya sampai di ya sampai gulu. Iki rai diusap. Wajah ini bukan diusap, dibasuh dengan air. Kemudian airnya ini tadi dilanjutkan sampai di bawahnya jenggot sampai deketi leher. Saputerani wajah. Baru nanti wudumu jadi apa? Sah. Kalau belum itu, oh enggak, saya cuma lingkaran wajah toh, enggak cukup, wudumu enggak sah. Kalau enggak sampai bawah. Rambut harus dikenakan, termasuk apa jenenge godek kenekno, lancipin ndas iki kenekno, lho buta ya aja. Nek iku ukurane butere ndas. Iki agak-agak sing takut yo berarti wuduku.
Nggak apa-apa. Yang dulu tidak ngerti sekarang harus ngerti. Wakti biha makrudatan bil awwali. Sholat ketika takbir Allahu Akbar atau sebelum sholat sampai sudah ngomong usolli fardhu dhuhri atau usolli fardhu isya'i, tidak sebut arba rakaatan tidak apa-apa. Yang wajib usolli fardhu isya', nek makmuman ya makmuman, nek imaman sebutan imaman. Tapi jangan terlalu kebebas-bebas. Usolli itu orang ngomong keblokan langsung nanti tak usolli fardhul asri atau usolli fardhul isya'i makmum pokoknya usolli fardhul isya'i makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Dilapatkan apa di hati? Di dalam hati. Jadi ketika bersamaan dengan takbir ketika sampai baca Allah itu sampai ngertek pada jelo hati usolli fardhul isya'i. Lek gak iso sak durung takbir sebelum takbir usolli fardhul isya'i makmuman billah. Adaan atau qadhaan itu tergantung. Kalau memang adaan gak nyebut adaan gak apa-apa. Paham ya? Kalau sudah keluar waktu atau misalkan niatnya dalam hati adalah untuk qadhaan, enggak disebut pun juga tidak apa. Begitu sudah takbir, waran qadhaan itu hati. Wadoe kok enggak kok. Ya, seperti itu. Ini yang ingin saya ingatkan. Terus orang itu ketika sholat, ini belum waktunya nyampe ke situ. Sampai nek sembahyang, ada hal-hal yang harus didengarkan sendiri. Satu, takbiratul ihram itu harus didengarkan oleh dirinya sendiri. Jangan sholat sampai diem. Allahu Akbar. Iki imam bojo, oh imam kuwi balik ngono amin. Akhir itu. Loh, kok ndak metu suara nih kok? Bigol. Oh, ndak iso, ndak sah. Jadi takbir Allahu Akbar itu harus sampai dengarkan. Lu ndak kopi ke sudah kopok titik gak popo, ojo kebanteran. Imam misanu terus jadi aku kok kebanteran. Ojo sak masjid jebol kok. Jadi harus sampai dengarkan takbiratul ihram. Usolli kan sudah usolli tadi ya, sudah baca usolli fardhu isya'i makmuman atau imaman. Begitu takbir Allah itu harus didengarkan sendiri. Allahu Akbar. Ketika membaca Fatihah semua dengan huruf-hurufnya dan syaddahnya harus didengarkan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Suara gak enak, gak butuh suara enak, sing penting krungu di kupingmu dhewe. Masih enak gak enak gak peduli, sing penting iso dirungokno dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Kalau surat yang lainnya tidak perlu didengarkan, atau misalkan kalau mau baca meskipun tidak sampai kedengaran diri sendiri tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Harus Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim atau ihdinas siratal mustaqim. Tidak apa-apa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ente jadi makmum wajib tetap baca Fatihah. Kecuali kalau misalkan sampai ketinggalan Fatihah imam sampai begitu takbir sedangkan imamnya tadi sudah selesai Fatihah, ya baca Fatihah sebisanya, cepat-cepatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh, tidak sampai kita imamnya wis rukuk, ojo disempurnakno Fatihah langsung melo huruf. Nanti tadi. Ya, seperti itu. Jadi yang wajib didengarkan oleh diri sendiri yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Al-Fatihah,
Ya. Yang ketiga tahiyat akhir at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang ketiga. Yang keempat sholawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau ditambah sayyidina juga boleh. Enggak apa-apa. Sudah selesai itu mau baca sholawat Ibrahimiyah boleh, enggak juga apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa salah boleh langsung. Assalamu alaikum warahmatullah. Begitu kum ngadep kiblat. Warahmatullah sebelah ini apa? Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi yang pertama wajib diperdengarkan, yang wajib sampai krungu dhewe nang ngene kuping, siji takbir, nomor 2 Fatihah, yang ketiga adalah tahiyat akhir sampai sholawat, kemudian sholawatnya yang keempat, yang kelima adalah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ono waktu itu ono di tanggul wong iki lagi khusyuk baca wirid. Sebelah ono wong sembahyang. Lah itu dia gitu, karena mungkin dia tidak terbiasa mendengarkan salamnya sendiri. Jadi dia baca biasa. Lah ini dibaca satu banter. Assalamualaikum warahmatullahi. Sing iki sebelah sing baca wirid iki noleh. Waalaikumsalam. Ngerti tak? Kalau tidak, maka berarti Fatihah yang di rakaat itu tidak sah. Kalau seandainya sampai di rakaat berikutnya seperti itu diteruskan, maka berarti bisa jadi sholat Anda tidak sah. Loh ya apa? Saya dari dulu saya nggak ngerti babak gini nih. Gimana? Maka Anda kalau sekarang baru ngerti, maka yang kemarin-kemarin tak apa-apa sudah. Sekarang ngomong godo, repot maning ayo tambah gak sembah. Saiki kudu dirubah, paham ya? Nah, makanya wa in tadum hatta balagta akhirat usda thawaba kamilan fil akhirah. Kalau niat itu terus dihadirkan dari awal takbir, ingat kalau dia lagi sholat sampai selesai atau dari wudhu sampai akhir, maka dia dapat pahala sempurna di surganya, di akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini dikatakan wa niyatun wal qawlu tsummal amalu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Niat, ucapan dan perbuatan kalau tidak sesuai syariat tidak diterima oleh Allah. Masih delungup-delungup, sujud, rukuk tak pakai niat, maka tak sah. Haji, muter, tawaf, sa'i di Arafah nggak ada niat, tidak ada mengatakan nawaitul hajja lillah, ya itu maka jadi apa? Tidak sah hajinya. Umrah pun juga demikian. Nawaitul umrata lillah. Ketika dia sudah pakai baju sesuai dengan cara yang diajarkan oleh syariat. Paham ya? Seperti itu. Ini saya kira sampai sini. Kemudian terakhir dikatakan man lam yakun ya'lamu la falyas'ali man lam yajid mu'alliman falyarhali. Sopo sing ndak ngerti takoo. Kalau nggak ngerti bertanya, nggak apa-apa. Justru engkau ketika sudah berumur bertanya kepada yang lebih muda, demi Allah itu bukan kekurangan, itu kemuliaan. Ayo, bisa. Oh, ada sana betul. Man lam yakun dafal yas'ali, sekak ngerti takoo. Man lam yajid mu'alliman falyarhali.
lek gak ono ustate, gak ono gurune teko kampung iku berangkat to ndeleko, termasuk berangkat nanggone majelis taklim. Nek sampai gak ngerti atau gak ngerti, wis berangkat nang kene wae. Selasa takok insyaallah diajar. Saya tidak belajar, saya tidak akan beralih dari fikih ini, insyaallah wis fikih ini. Ya. Jadi kalau kita tidak ada yang dipahami, nanti akan kita terangkan sedikit demi sedikit. Seperti ini tadi, banyak sembahyang sampai bilang gak ngerti, Fatihahnya harus didengar sendiri. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah biniyati syifa. Siapa tadi? Siapa? Tidak ini. Al-Fatihah biniyati syifa ini tadi. Salwa bin Muhammad Al-Jufri wa Muhammad bin Ali Al-Hamid. Anallah fihi masyifan ajilah syifan al-Fatihah syaitan Nabi Muhammad Fatihah. Anina anaknya baru operasi Al-Fatihah bin Syifa Hanina binti Gagir bin Bidin bin Zainal Abidin bin Syahab. Al-Fatihah. Umat Al-Fatihah bin Syifa Al-Habib Taufik bin Ahmad Al-Jufri Anallah Syifah Syifan Al-Fatihah. Hayya 'alas salat